status dari guru honorer. Guru honorer telah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia saat sekarang ini. Mereka bertugas mengisi ketimpangan yang terjadi dalam pendidikan, di mana wilayah-wilayah kecil telah diisi dari pendidikan dari guru honorer tersebut. Tetapi status mereka seringkali dianggap tidak jelas karena kesejahteraan mereka jauh dari kata memadai. Sebagian besar dari guru honorer menerima gaji yang tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan ini menjadi masalah yang sangat besar, dan masalah ini mulai mendapat perhatian lebih besar ketika sejumlah guru honorer mengeluh tentang gaji mereka yang tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari pekerjaan yang mereka laksanakan. Seperti gaji yang rendah, tidak ada jaminan pekerjaan jangka panjang, pemerintah pun sempat mengusulkan kebijakan untuk menghapus sistem dari guru honorer dalam sistem pendidikan Indonesia, yang menimbulkan banyaknya kekhawatiran dari guru honorer tersebut. Isu ini sangat penting untuk kita angkat karena berkaitan dengan masa depan pendidikan Indonesia. Guru honorer dengan besar dalam memberikan pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang kekurangan tenaga pendidikan tetap. Namun, jika kesejahteraan mereka tidak diperhatikan, kualitas pendidikan yang mereka berikan bisa terpengaruh. Selain itu, untuk keberlanjutan sistem pendidikan Indonesia yang bergantung pada tenaga pendidik yang merasa dihargai dan didukung, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Guru honorer direndahkan, bahkan yang baru-baru ini sedang terjadi, yaitu seorang guru honorer yang ditangkap oleh kepolisian karena menegur para siswa-siswanya untuk sholat. Bahkan guru honorer tersebut diberikan sanksi di penjara selama 5 tahun dan diberikan denda sebesar 50 juta. Ini terus terjadi, maka motivasi mereka untuk mengajar bisa menurun, yang pada akhirnya berdampak negatif pada siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Adapun solusi yang dapat kita berikan, baik dari sisi pendidikan, pemangku kebijakan, dan pemerintah. Yang pertama, solusi dari sisi pendidikan. Guru honorer dapat melakukan berbagai upaya proaktif untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensinya, menyusun program pelatihan, sertifikasi, dan mengembangkan profesi seperti pendidikan profesi atau PPP, merupakan salah satu cara efektif
krisis pendidikan yang lebih besar. Kekurangan guru di daerah terpencil akan semakin parah, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Motivasi rendah dari guru honorer juga bisa berdampak pada kualitas pengajaran. Hal ini berpengaruh langsung pada siswa yang mungkin tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membuat upaya Indonesia untuk mencetak generasi yang kompeten dan mampu bersaing di tingkat global. Jika isu ini berhasil diselesaikan, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendidikan secara keseluruhan dengan guru yang sejahtera dan termotivasi. Kualitas pembelajaran di kelas akan meningkat. Ini juga akan mendorong lebih banyak orang yang tertarik menjadi guru karena profesi ini mulai dipandang lebih menjanjikan. Guru yang merasa dihargai akan bekerja dengan lebih semangat dan berdedikasi. Siswa pun akan mendapat pengalaman belajar yang lebih baik. Dalam jangka panjang, ini akan menciptakan generasi yang lebih cerdas, kreatif, dan inovatif. Pemerintah, pemangku kebijakan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan keberhasilan dalam menyelesaikan isu guru honorer akan membawa manfaat bagi seluruh bangsa. Isu guru honorer bukan hanya soal kesejahteraan tenaga pendidik, tetapi juga masa depan pendidikan Indonesia. Dengan solusi yang tepat, masalah ini bisa diatasi dan tantangan masa depan bisa diminimalkan. Harapan besar ada pada tangan